Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini tafsir juz amma, masih di ayat 1 dari surat Al-Fatihah. Yang lalu sudah dibahas tentang tafsir Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum masuk ke pembahasan tafsirnya, ada 2 ayat di surat Al-Furqan. Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang pentingnya belajar tafsir Al-Quran. Di ayat yang ke-30 surat Al-Furqan, Allah berfirman, wa qala ar-rasulu, telah berkata ar-rasul. Di sini Rasulullah Muhammad SAW munadiyan li rabbihi. Rasulullah berkata dalam rangka mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla, mengeluh tentang i'radu qaumihi, tentang kaumnya yang berpaling dari Al-Quran. Beliau sangat menyayangkan dan menyedihkan kondisi umat Islam yang menjauh dari Al-Quran. Bahasanya di sini, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kata ya Rabb, ya Allah, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, menjadikan Al-Quran ini mahjur. Mahjur artinya ditinggal. Ya Rabbi, inna qaumi alladhi arsaltani li hidayatihim. Rasulullah menyayangkan kaumnya sehingga dikeluhkan kepada Allah Azza wa Jalla yang kaumnya itu menjauh dari belajar Al-Quran. Mahjura di sini diterangkan oleh Al-Imam Al-Qayyim dalam kitab Fawaid. Tidak mau membaca, tidak mau belajar membaca itu termasuk dari mahjuro. Atau yang kedua, tidak mau mempelajari maknanya. Yang ketiga, tidak mau mengimani. Yang keempat, tidak mau mengamalkannya. Itu masuk ke definisi mahjuro, meninggalkan Al-Quran. Itu dikeluhkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah. Ai qad a'radu anhu, umatku itu menjauh dari Al-Quran. Wahajaruhu, dan watarakuhu, ini sama bahasa Indonesianya itu meninggalkan Al-Quran. Ma'annal wajiba, padahal yang wajib bagi kaum Nabi Muhammad, bagi umat Islam, al-inqiyadu, melaksanakan li hukmihi. Kewajiban umat Islam adalah belajar membaca, belajar memahami maknanya, kemudian mengimani dan mengamalkannya. 4 hal ini. Wal iqbal ala ahkamihi, menghadapkan diri pada hukumnya. Wal masyi khalfahu, dan berjalan. Al masyi itu berjalan, khalfahu di belakang Al-Quran. Mestinya seperti itu yang wajib bagi umat Islam. Menghadapkan dirinya, mempelajari,
melaksanakan hukumnya dan menjadikan Al-Quran sebagai imam. Itu makna daripada mahjura yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW. Dan kenyataannya memang seperti itu. Banyak muslimin meninggalkan kewajibannya terhadap Al-Quran, menjadikan Al-Quran mahjur. Dijawab oleh Allah Azza wa Jalla atas keluhan Nabi Muhammad SAW ini di ayat 31. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin." Demikian kami jadikan pada setiap nabi itu musuh dari kalangan orang yang mujrimin. Mujrimin itu tidak taat, durhaka, maksiat, itu mujrimin. Dikatakan oleh Allah sebagai musuh bagi Nabi, gak taat pada Nabi. Memang Allah takdirkan setiap Nabi itu punya musuh. Allah mengatakan seperti ini, qalallahu musalliyan, Allah mengatakan untuk menghibur, memberi semangat li rasulihi kepada rasulnya. Wa muhbiran, dan Allah mengabarkan di ayat 31, innaha ula'il khalqa, bahwa orang-orang yang dikeluhkan tadi yang meninggalkan Al-Quran, tidak mau mempelajarinya, lahum salafun, mereka juga punya salaf, punya pendahulu. Artinya nabi-nabi sebelum engkau pun ya seperti itu. Sona'u, mereka berbuat, orang-orang dahulu itu, kasani ihim, seperti umat kamu Muhammad. Jadi bukan perkara baru kalau ada umat Nabi Muhammad itu meninggalkan Al-Quran, enggan belajar Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau memahami Al-Quran, tidak mau mengimani, tidak mau mengamalkan. Itu sudah ada pendahulu dari umatnya, nabi-nabi sebelum engkau ya seperti itu. Ai minal ladzina la yasluhuna lil khair. Siapa orang-orang yang dikatakan oleh Allah sebagai musuh Nabi? Orang-orang yang durhaka, orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Mereka itu, kata beliau di sini, alladzina la yaslihuna lil khairi. Mereka itu adalah orang-orang yang memang tidak pantas berada di atas kebaikan, sehingga dihindarkan oleh Allah dari taufik dan hidayahnya. Na'udzubillah. Maka kita bersyukur kepada Allah, nikmat besar Allah hadirkan ke majelis ilmu untuk belajar Al-Quran. Artinya berarti kita-kita yang dihadirkan oleh Allah diberi taufik dan diberi hidayah untuk bisa belajar Al-Quran adalah orang-orang yang diketahui oleh Allah bahwa pada diri-diri kita ada kebaikan padanya dan pantas menjadi orang baik. Kata beliau di sini, mereka itu alladzina la yaslihuna lil khair, orang yang memang tidak pantas mendapat kebaikan. Wala yuzakku alaihi, dan mereka itu orang-orang yang tidak dibersihkan oleh Allah. Na'udzubillah. Karena Al-Quran itu pembersih jiwa-jiwa, pembersih hati. Apa bukti kebersihan hati? Orang itu semangat di dalam kebaikan, semangat belajar Al-Quran, semangat memahami Al-Quran, semangat menambah iman. Itu tanda hati yang bersih. Nah, kalau mereka berpaling dari Al-Quran, enggan belajar Al-Quran, itu tanda orang yang hatinya tidak bersih. Wala yuzakkuna alaih. Yu'aridunahum, mereka berpaling. Wa yarudduna alaihim, mereka menolak. Enggan, banyak alasan. Ya nanti urusannya dengan Allah Azza wa Jalla kalau manusia tidak punya kemampuan. Wa yujadilunahum, kalau diingatkan mereka membantah.
bil batil dengan cara yang batil. Nah, mimba di fawaidi dzalika, maka di antara adanya orang-orang semacam itu, an ya'lual haq, dalam rangka untuk meninggikan kebenaran alal batil. Dibedakan siapa siapa orang-orang yang memang condong kepada kebaikan dan siapa orang yang tidak ada kecondongan pada kebaikan, sehingga nampak orang baik dan orang yang jelek. Wa an yatabayyana al-haqqa, dan dalam rangka untuk menampakkan, memperjelas kebenaran. Wa yattadihu ittidahan aziman, dengan belajar Al-Quran dan mengimani akan tampaklah kebenaran dengan sejelas-jelasnya. Li'anna mu'aridatal batil lil haqqi mimma taziduhu wuduhan wa bayanan wa kamalal istidlal, karena orang atau penentangannya orang batil, penentangannya orang jelek kepada kebenaran, kepada Al-Quran, malah menambah ya mimma taziduhu wuduhan, sesuatu yang menambah jelasnya kebenaran. Nah, wa anna tabayyana ma yaf'alu Allahu bi ahli al-haqqi minal karamati. Dan ini dalam rangka juga Allah memperjelas apa yang Allah perbuat kepada orang-orang yang memang ada kecondongan pada kebenaran. Minal karamati, berupa karomah. Artinya apa? Orang yang dihadirkan oleh Allah ke majelis ilmu, belajar Al-Quran, ini termasuk karomah. Karomah itu pemuliaan. Kemuliaan dari Allah. Nah, dan tidak banyak orang yang Allah muliakan. Memang kebanyakan orang berat pada menjalankan kebenaran. Di ayat lain Allah katakan, wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Kebanyakan manusia itu tidak menyukai kebenaran. Maka ini manfaat besar dan kemuliaan yang besar yang disebut karomah. Orang bisa hadir di majelis ilmu belajar Al-Quran, itu karomah. Wa bi ahlil batili, dan Allah akan memperjelas dari ayat 31 ini, ahlul batil, orang yang enggan dari belajar Al-Quran akan semakin jelas. Nah, jelas apanya? Jelas mereka itu berada dalam ancaman siksa dari Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Padahal kalau ditanya setiap kita tidak ada. Yang enggak ngaji pun itu kalau ditanya mau enggak disiksa oleh Allah, ya enggak mau. Tapi kenapa? Sebab-sebab disiksanya masih dijalani dengan tidak mau hadir di majelis ilmu, tidak mau belajar Al-Quran. Fala tahzan alaihim, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau Muhammad jangan sedih atas mereka. Semangat tetap sampaikan Al-Quran. Wala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Jangan putus asa dari mereka. Wa kafa bi rabbika hadiyan. Cukuplah Tuhanmu, Rabbmu sebagai pemberi hidayah. Yahdika, yang akan memberi hidayah kamu. Fayahsulu lakal matlub wa masalihi dinika wa dunyak, sehingga kamu menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhiratnya. Wa nasira, dan cukuplah Allah sebagai penolong. Yansuruka ala a'daika, yang akan menolongmu dari orang-orang yang meninggalkan Al-Quran tadi, yang dikatakan oleh Allah sebagai musuh dari kalangan orang-orang mujrimin. Jadi musuh Allah itu ada yang kafir, ada yang mujrimin. Mujrimin ini orang-orang durhaka.
Wa yadfa'u anka kulla makruhin, Allah akan membebaskan kamu dari segala yang tidak disukai, dari segala yang dibenci. Fi amriddin wa dunya, baik menurut agama maupun di dunia. Faktafa bihi wa tawakkal alaihi, maka cukuplah bersandar kepada Allah Azza wa Jal. Jadi ini ayat surat Al-Furqan ayat 30 mengingatkan, Allah mengingatkan pada kita bahwa banyak umat Islam memang enggan belajar Al-Quran. Maka orang-orang yang dihadirkan kepada majelis Al-Quran, ahli Al-Quran, itu orang-orang yang diberi karomah oleh Allah Azza wa Jal, orang-orang yang pantas diberi kebaikan. Nah, kita lanjut di tafsir Al-Fatihah ayat 1, Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini beliau tulis al-fawaidu. Belum ini faidah. Faidah dari ayat 1, Alhamdulillahirabbil alamin. Atau manfaat. Min fawaidil ayati, di antara faidah ayat ini, yaitu ayat 1 surah Al-Fatihah, Itsbatul hamdil kamil lillahi azza wa jal, penetapan pujian yang sempurna untuk Allah. Jadi pujian yang paling sempurna itu hanya Allah. Wa dzalika min al, dari mana diketahui itu? Dari al di sini atau alif lam pada ayat alhamdulillah, di alhamdulillah. Li'annaha, karena al di sini dalatun alal istighraq, menunjukkan pada istighraq. Istighraq itu menghabiskan. Bahasa Jawanya ngentekno, pujian itu dihabiskan semua oleh Allah. Dari kata alnya, dari alnya ini. Wa minha, diantaranya lagi manfaat dari ayat 1 ini, annallaha ta'ala mustahiqun muhtassun, bahwa hanya Allah yang berhak, ya mustahik itu yang berhak, muhtasun dan khusus, bilhamdil kamil. Jadi yang berhak dipuji dengan sempurna, yang khusus mendapatkan pujian yang sempurna, itu hanya Allah. Dipuji Allah itu dari segala sisinya, min jami'i wujuh. Walaupun ketika Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan, ada dua takdir Allah itu. Ada takdir manis, ada takdir pahit. Ada takdir yang baik, ada takdir yang jelek. Ada takdir enak dan ada takdir yang tidak enak. Ketika kita memahami atau merasakan atau mengalami takdir tidak enak, sakit misalnya, miskin, susah, musibah, bencana, itu namanya takdir tidak enak. Yang menakdirkan itu Allah, menakdirkan orang sakit dan seterusnya itu hanya Allah. Kalau dikatakan tadi bahwa ketika Allah menakdirkan kejelekan, itu masih terpuji bagi Allah. Karena ketika Allah menakdirkan kejelekan itu bukan kejelekan yang dimaukan, tapi kebaikan. Kalau orang sakit misalnya, itu dalam rangka menghapus dosa-dosa sebagai pembersihan, laundry. Apa gunanya banyak hartanya tapi banyak dosanya? Maka dalam rangka dibersihkan orang ini, Rasulullah bersabda, "Idza ahabballahu al-qauma ibtalahum." Kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah akan uji.
Allah akan berikan musibah. Dalam rangka apa? Pembersihan. Nah, karena iman itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhlaq, innal imana yakhlaqu. Iman itu lusuh. Bisa kotor, bisa lusuh. Kama yakhlaqu tsaubu, sebagaimana pakaian bisa lusuh, bisa kotor. Demikian juga iman. Kita habis taklim, ketika taklim semangat iman naik, semangat ibadah naik, semangat dalam kebaikan naik. Tapi besok sudah berjalan 3 hari dari taklim, sudah mulai melemah. Begitu iman kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fas'alullaha at-tajdida, maka mintalah kepada Allah untuk agar iman itu diperbaharui. Nah, jadi itu diantara fungsi takdir yang tidak enak, manfaatnya tadi pembersihan. 1, dibersihkan dosa-dosanya. Yang kedua, dinaikkan derajatnya. Yang ketiga, mendapat pahala sabar. Kalau sabar. Yang keempat, mendapat pahala ridho. Itu kan kebaikan. Ada 4 kebaikan. Kalau dapat uang, nggak dapat 4 ini. Orang dapat uang, masa diampuni dosanya? Kan enggak. Kalau dia mensyukuri uang itu digunakan, dibelanjakan di jalan yang Allah ridhai, dia dapat pahala. Dosanya belum diampuni. Tapi kalau orang sakit, nah itu sudah diampuni dosa-dosanya. Dan dinaikkan derajatnya kalau sabar. Nah, artinya ketika Allah menakdirkan kejelekan, takdir tidak enak, itu terpuji di sini ya. Allah itu maha terpuji dengan pujian sempurna min jami'il wujuh, dari segala sisi. Sisi ketika Allah menakdirkan kejelekan, apalagi dari sisi ketika Allah menakdirkan kebaikan. Miskin misalnya, fakir, itu jarang orang mau. Mungkin setiap orang kalau ditanya tidak mau. Fakir, susah, hidupnya melarat, bahasa Jawanya melarat, tidak mau. Tapi Rasulullah SAW pernah berdiri di pintu surga. Kuntu abwabal jannati, kata Rasul. Aku pernah berdiri di pintu surga. Fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wal masakin. Ternyata kebanyakan penghuni surga orang fakir, orang yang takdirnya tidak enak. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asabahu ma yasurruhu. Karena Allah itu maha terpuji dari segala sisinya, maka Allah itu kalau mendapati sesuatu yang menyenangkan hati atau takdir baik, mendapat kenikmatan, beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya akan sempurna kebaikan-kebaikan. Nah, dengan segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya sempurnalah kebaikan. Wa idza asabahu khilafu dzalika, tapi kalau beliau mengalami lawan dari yang menyenangkan, sakit, sedih dan seterusnya, beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaannya tadi. Ya. Nah, sehingga walaupun dia sakit tidak sedih hatinya. Nah, enggak stres. Karena apa yang dia alami itu sudah ditakdirkan, sudah dicatat oleh Allah. Kapan dicatatnya itu 4 kali pencatatan itu. Pertama dicatat di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu pencatatannya kapan? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi.
Sudah dicatat bahwa nanti akan lahir orang yang namanya ini. Nanti dia sehat, dia sakit, dia dan seterusnya, apa yang dialami. Yang kedua, pencatatan yang disebut Kitabul Umri, catatan umur. Umri itu ketika janin usia 120 hari. 120 hari dari usia janin dicatat di situ 4 takdir. Rizkinya, amalnya, umurnya ya. Kemudian celaka atau bahagianya, apa yang akan dialami, apa yang akan diperbuat selama hidupnya dicatat. Yang ketiga, catatan namanya Kitabun Ami. Ami itu tahunan, yaitu pada malam Lailatul Qadar dicatat. Tahun ini Pak Gunawan berbuat seperti ini, itu sudah dicatat, ada catatan tahunan. Yang keempat, catatan harian yang dicatat oleh malaikat yang selalu mendampingi. Yang mendampingi kita ini ada 2, malaikat pencatat dan malaikat yang mengawasi, mendoakan kepada Allah, memberi semangat dalam kebaikan, yang disebut dengan Qarin. Sehingga orang beriman tidak ada stres, ya, sehat selalu jiwanya. Orang stres itu termasuk sakit jiwa. Nah, orang sakit jiwa tidak bisa dibawa ke porong, tapi harus ngaji baru bisa sembuh. Nah, kalau dibawa ke porong cuma badannya yang dikasih obat biar enggak ngamuk gitu ya. Wa minha, yang ketiga, taqdimu wasfillahi bil uluhiyah, mendahulukan sifat uluhiyah Allah. Jadi bunyinya itu alhamdulillah rabbil alamin ala wasfihi birrububiyah. Uluhiyah ini lafaz Allah itu maknanya yang disembah, yang diibadahi. Kalau rububiyah itu Rabb, yang mencipta, yang memiliki, yang mengurusi seluruh alam. Itu rububiyah namanya. Dari kata Rabb. Rububiyah ini dari kata Rabb. Apa rububiyah? Keyakinan bahwa hanya Allah yang mencipta, yang memiliki, dan yang mengurusi seluruh alam. Pertanyaannya tadi, kenapa Allahnya didahulukan daripada Rabb-nya? Kok tidak berbunyi alhamdu rabbillahi misalnya. Alamin, kok Allah dulu, kok bukan Rabb dulu? Padahal itu semua sifat Allah. Nah, ada 2 di sini alasannya. Imma li'anna Allah, karena lafaz Allah yaitu alhamdulillah huwa al-ismul alam, itu nama bagi Allah, al-khas, nama yang khusus. Bahkan tidak boleh orang memberi nama anaknya diberi nama Allah. Itu tidak boleh. Harus diberi Abdullah, Saifullah, Nasrullah, ya. Yang pertama alasannya karena Allah ini nama yang khusus. Walladzi tattabi'uhu jami'ul asma, yang mengikuti nama Allah ini seluruh namanya. Seluruh nama Allah yang kata Rasul ada 99 itu kembalinya ke sini. Misalnya Ar-Rahman, siapa Ar-Rahman? Allah. Ar-Rahim, siapa Ar-Rahim? Allah. Al-Malik, siapa Malik? Allah. Al-Qudus, Allah. Al-Qahar, Al-Qadir, dan seterusnya sampai habis. Siapa mereka itu? Siapa itu?
Allah. Nah, itu alasan pertama. Karena seluruh, nah, termasuk rububiyah di sini yang mencipta Al-Khaliq, ya. Al-Khaliq siapa Al-Khaliq? Allah. Nah, itu alasan pertama. Wa imma yang kedua alasannya kenapa Allah didahulukan? Li'anna alladhi ja'at bihir rusul yungkirunal uluhiyah faqat. Karena ajaran yang dibawa oleh Rasul itu hanya Allah saja yang diingkari. Artinya hanya uluhiyah uluhiyah itu hak disembah. Hak disembah itu kan hanya Allah, hak disembah. Itu yang diingkari oleh kaumnya para Rasul. Kaumnya para Rasul itu mengingkari Allah itu dari hak uluhiyahnya, hak sesembahannya. Kalau penciptaannya itu mereka paham. Contoh kalau orang musyrikin dahulu sebelum Islam datang, ketika anaknya sakit, mereka datangi berhala yang kecil dulu. Kok nggak sembuh, datang ke yang lebih besar, minta gimana anaknya supaya sembuh. Kok nggak sembuh, datang lagi ke yang paling besar. Sampai habis yang paling besar kok nggak bisa menyembuhkan. Baru mereka tinggalkan semua Tuhan-Tuhan itu. Mereka mengikhlaskan doa hanya kepada Allah saja. Mereka kenal Allah. Diterangkan dalam banyak ayat. Atau ketika mereka berada di tengah laut, terkena ombak, Tuhannya ada di darat. Nah, ketika di tengah laut, mereka mengikhlaskan berdoa hanya kepada Allah. Nanti kita lewati ayatnya. Tapi kata Allah setelah mereka diselamatkan oleh Allah ke darat, mereka segera kembali kepada Tuhan-Tuhan mereka. Nah, artinya ketika mereka terdesak, terpepet, mereka tinggalkan Tuhan-Tuhan itu. Jadi ini kenapa Allah yang didahulukan, Alhamdulillah dulu kok gak Alhamdulillah Rabbi. Karena yang ditentang oleh kaum para Rasul itu hak uluhiyahnya, hak disembah. Mereka tidak mau kalau nyembah itu kepada Allah saja. Nah, ibadah kepada Allah saja itu tidak mau. Mereka berat sekali meninggalkan sesembahan-sembahan selain Allah. Kayak sekarang orang kalau ada masalah lari ke kuburan. Lari ke kuburan para wali, ke kuburan punden-punden di sekitarannya, atau lari ke pohon-pohon besar. Coba itu ditebang pohonnya. Wah, ngamuk. Kenapa? Nah, itu mereka berat hatinya kalau sesembahannya memang dia nyembah, enggak sujud, enggak rukuk di situ, tapi minta. Ada ikatan hati ke sana. Ke kuburan. Kalau kuburannya dibongkar sampai sekarang banyak, bahkan orang-orang Indonesia banyak yang membenci Saudi itu gara-gara ulama Saudi membongkari kuburan-kuburan yang diagungkan. Ya, kuburan-kuburan yang disembah, yang dimintai. Padahal meminta ke kuburan, minta kepada orang mati itu hukumnya kafir, keluar dari Islam. Karena meminta itu berdoa itu hak Allah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Bahkan seluruh amalan soleh kita itu intinya ya ibadah. Kita sholat misalnya, itu kan intinya di doa. Apa doanya? Berharap dan meminta kepada Allah agar diterima. Ya, sebagai maksudnya diterimanya itu namanya doa. Nah, sampai sekarang kan sering kita dengar kebencian orang-orang Indonesia, Muslim Indonesia ke Saudi, diantaranya itu dengan dijuluki julukan-julukan jelek karena mereka orang Saudi, pemerintah Saudi membongkar kuburan-kuburan yang
diagungkan atau didatangi, dimintai. Bahkan sampai sekarang pun, bukan dari dahulu, ya dari dahulu sampai sekarang pun kalau orang Indonesia zaman dekat ke kuburan Nabi, diusir. Karena nanti minta-minta di situ. Nggak boleh minta kepada orang mati. Nah, manggil ya Rasul, ya Rasul. Di Indonesia kan juga sering tiap malam Jumat manggil-manggil ya Rasulullah. Ya. Ya itu panggilan orang kedua. Memangnya Rasul ada apa? Rasul kan sudah wafat, ada di alam barzah. Kalau panggilan ya ini untuk orang kedua, mukhatab namanya. Kalau orangnya ada di depannya, ya Ahmad, tolong ambilkan pensil itu. Nah, itu baru bisa. Bagaimana memanggil ya sementara Rasul ada di alam barzah? Nah, kenapa dia berani memanggil ya Rasulullah? Atau mereka sebelumnya baca Barzanji, kemudian mahallul qiyam, berdiri di sini, berdiri. Apa bacanya ketika berdiri? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu, harus baca pakai iya ya. Nah itu ya ini panggilan orang kedua, wahai. Kalau terjemahnya itu wahai. Panggilan wahai ini untuk orang kedua. Kenapa dia panggil padahal Rasul ada di alam barzah? Dia tidak akan memanggil kalau tidak meyakini bahwa Rasul bangkit lagi, bisa bangkit di hadapannya. Secara akal pun tidak bisa. Memangnya Rasul jadi berapa? Di Indonesia saja yang manggil Rasul berapa tempat itu? Ada di Wende, ada di Tumpang, namanya Rasul ada di semua tempat. Orang Rasul kan cuma satu. Ada di alam barzah. Barzah itu artinya dinding pemisah. Tidak bisa kembali lagi ke dunia badannya. Nah, apalagi cuma orang-orang yang disebut wali. Nah, mereka datang ke sana minta-minta, itu bisa mengeluarkan dari Islam. Mereka datang ke sana alasannya atau mereka tidak akan mendatangi kuburan kalau tidak didorong oleh keyakinan bahwa penghuni kubur itu bisa berbuat di alam nyata ini, bisa mengabulkan apa yang diminta. Nah, ini juga kekufuran. Namanya orang mati, dia yang butuh bantuan. Dia minta dikirim, didoakan oleh saudaranya muslim. Dia minta diziarahi di kuburnya untuk didoakan. Itu boleh, sunnah yang seperti itu boleh. Kok datang ke sana malah minta ke orang mati, kebulak dan kebalik semacam ini. Ya, di samping kufur. Kalau cuma karena doa tadi, meminta tadi, itu termasuk ibadah yang tidak boleh dipalingkan kecuali kepada Allah. Nah, mereka tidak akan datang ngapain ke sana kalau tidak diyakini yang di alam kubur yang didatangi itu bisa berbuat di alam nyata secara rahasia. Yang keempat, manfaat dari ayat ini, Al-Fatihah ayat 1. Umum rububiyatillahi ta'ala li jami'il alam. Umumnya, umum itu semua, merata. Umum itu merata. Sudah jadi bahasa Indonesia itu. Dari tulisannya kayak gini, ain, mim, waw, mim, umumun, umum, merata. Artinya semua alam ini itu rububiyahnya Allah. Rububiyah itu tadi mencipta, memiliki, mengurus. Sehingga orang kalau yakin bahwa Allah yang mengatur seluruh alam ini, mau dibuat sehat, mau dibuat sakit, mau dibuat kaya, mau dibuat miskin, mau dibuat
laki, mau dibuat perempuan, mau dibuat besar, mau dibuat kurus, itu namanya rububiyah, itu Allah. Kalau orang yakin Allah yang berbuat seperti itu, dia tidak akan tolak-tolak kepada selain Allah. Ada masalah sebesar apapun, dia tidak akan menoleh ke dukun-dukun, ke kuburan-kuburan, batu-batu besar. Nah, ini manfaat dari ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam sholat selalu kita baca, lebih mantap kita baca kalau mengerti maknanya. Karena Allah berfirman di sini alamin. Nah, selesai untuk ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Yang ayat kedua Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman sifatun. Ar-Rahman ini sifat. Lilafzil jalalah, sifat dari lafaz jalalah. Lafaz jalalah itu Allah. Nah, sifatnya Allah itu bagaimana? Ar-Rahman. Juga Ar-Rahim itu sifat Allah. War-Rahim sifatun ukhra. Ar-Rahim sifat juga, sifat bagi lafaz jalalah itu Allah. War-Rahman, apa bedanya? Kalau Ar-Rahman huwa dzurrahmatil wasi'ah, yang memiliki rahmat yang luas, meliputi seluruh makhluk. Orang kafirnya dia bisa bernafas, bisa makan, bisa menikmati kenikmatan dunia. Bahkan kebanyakan orang kafir itu rata-rata di atas muslimin kehidupan dunianya. Mereka enak-enak. Karena kata Rasul SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Juga orang-orang kafir itu diberi di dunia bukan berarti disayang. Cuma diberi itu belum tentu disayang, dirahmat. Kenapa? Karena Allah itu Ar-Rahman. Iblis itu diberi umur oleh Allah panjang dan sehat selalu iblis. Iblis musuhnya siapa ya? Musuhnya Allah, musuhnya para rasul, musuhnya manusia, semuanya iblis. Tapi mereka sehat-sehat. Iblisnya satu, tapi sehat terus, umurnya panjang. Nah, kesehatan yang terus-menerus, umur yang panjang ini bagian dari rahmat Allah. Kenapa? Karena Allah itu Rahman. Rahman itu artinya apa? Pemilik rahmat yang luas. Bahkan kalau tadi orang sakit yang nggak enak, itu rahmah juga. Di mana rahmahnya? Allah menginginkan orang ini bersih dari dosa-dosanya, sehingga ketika menghadap Allah, itu sudah tidak ada beban dosa lagi, tidak ada hak siksa lagi, terus nggak perlu disiksa lagi karena sudah bersih. Kapan dibersihkan? Di dunia. Dengan apa? Tadi sakit, ujian, musibah. Kan Rasul mengatakan, idza ahabballahul qauma ibtalahum. Kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Nah, tadi hadis lain, la yazalu, Allah Subhanahu wa taala akan terus menguji hambanya sampai menghadap Allah dalam keadaan bersih. Artinya kalau sekarang sakit, sembuh, ujian di depan masih banyak. Karena kita juga masih terus terjatuh pada salah dan dosa. Tapi kalau Allah itu menyayangi hamba, akan terus diuji, akan terus mengalami ujian-ujian. Kalau orang dahulu, kalau nggak pernah sakit itu yang susah. Kalau nggak pernah sakit yang susah. Waduh, ini bahaya ini, ya. Sementara dosa banyak. Karena Rasul mengatakan kalau Allah menghendaki orang baik,
nanti di akhirat dia akan oleh Allah akan disegerakan siksanya itu, balasan-balasan dosanya itu akan disegerakan. Tapi kalau Allah menghendaki orang ini jelek, Allah akan balas di akhirat, dan balasan akhirat itu jauh lebih dahsyat, lebih mengerikan. Panasnya apinya saja 70 kali lipat daripada api dunia. Artinya apa? Rasa sakit itu rahmah dari Allah. Ketika diberi rahmah, mestinya bersyukur kepada Allah ya. Bisa enggak kalau sakit alhamdulillah gitu kan? Jarang ya. Sabar aja susah. Makanya orang sakit itu ada 4 kemungkinan, ada 4 hukumnya. Pertama, mengeluh. Ini hukumnya apa? Haram. Mengeluh ini bisa dengan hati, bisa dengan lisan, bisa dengan anggota badan. Dengan hati tadi bahasa Jawanya itu ngerundel. Bahasa Indonesianya apa? Murka, hatinya murka. Yang kalau dengan lisan apa? Misu-misu, ya. Ngumpat-ngumpat. Kalau dengan anggota badan ini lempar piring. Nah, jambak rambutnya. Yang kedua, hukumnya apa? Yang kedua, bersabar. Ini hukumnya wajib. Dan yang ketiga, ridho. Nah, ridho ini sunnah, hukumnya tidak wajib, tapi pahalanya lebih besar dari sabar. Apa bedanya? Para ulama membedakan. Kalau orang ridho itu nggak ngeluh. Sabar masih ngeluh kadang. Rasul kan juga pernah ngeluh, ya Rok saya. Aisyah juga saking sakitnya kepalanya, ya Rok saya. Aduh kepalaku gitu. Nah, bukan berarti mencela takdir itu. Memang karena sakitnya. Selama hatinya selamat, tidak apa-apa. Yang terakhir, yang nomor 4, bersyukur. Karena tadi meyakini ini pembersihan. Nah, hanya dibersihkan, dia senang. Itu namanya makna Ar-Rahman, ya. Setiap kebaikan yang kita terima itu rahmah dari Allah. War-Rahim huwa dzurrahmatil wasilah. Ar-Rahim itu maknanya pemilik rahmat yang menyampaikan. Artinya rahmat Allah tadi, Rahman ini sifat dirinya, Rahim ini perbuatan Allah. Ar-Rahmanu wasfuhu, maka Ar-Rahman itu sifat dirinya, War-Rahim fi'luhu, dan Rahim itu perbuatan Allah. Apa perbuatannya? Merahmati. Diberi kesehatan, diberi sakit. Nah, sesuai dengan kebijaksanaan Allah, karena Allah itu Maha Alim dan Maha Hakim. Nah, ada orang yang diberi, yang sana dijadikan orang kaya, yang situ dijadikan orang miskin oleh Allah. Nah, yang sana dimudahkan, yang sini disusahkan. Kenapa? Allah yang Maha Tahu. Ada kalanya ketika orang ini dijadikan orang kaya, orang ini tidak istiqomah, keluar dari ketaatan. Nah, kemarin masih rajin taklim, sekarang sudah jarang taklim lagi. Kemana? Sibuk. Nah, itu. Sehingga oleh Allah dibiarkan dalam kondisi berkurang, dalam kondisi miskin, supaya agamanya tetap istiqomah. Dan sebaliknya, ada kalanya orang itu kalau fakir, wah agamanya makin rusak. Sehingga Allah dibuka pintu-pintu rizki, sehingga dengan rizkinya dia bisa hartanya digunakan untuk di jalan Allah. Walau annahu ji'a birrahman wahdahu, tapi kalau ada ayat
berbunyi Ar-Rahman saja atau Ar-Rahim saja, la syamilal wasfu wal fi'lu. Maka kalau sendirian, Ar-Rahman ini mencakup makna sifat dirinya dan mencakup makna perbuatannya. Demikian juga Ar-Rahim. Tapi kalau sendiri-sendiri seperti di ayat ini, Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Ar-Rahman itu sifat dirinya, Ar-Rahim itu perbuatannya. Paham ya, insyaallah? Nah, Al-Fawaidu sekarang faidah dari ayat kedua. Itsbatu hadzainil ismaini al-karimaini. Yang pertama, penetapan dua nama yang mulia ini. Bahwa Allah punya nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Wa itsbatu ma tadammanahu minar rahmatil lati yal wasfu. Wa minar rahmatihi allati hiya al-fi'lu. Dan menetapkan kandungan dari dua nama ini. Apa itu? Rahmah bermakna sifat dirinya dan rahmat yang bermakna perbuatannya. Jadi setiap nama itu mengandung sifat. Dan tidak semua sifat bermakna menjadi nama. Itu perbedaan nama dan sifat. Bisa diulang Pak Gun. Apa perbedaan nama dan sifat bagi Allah? Nah, kalau sifat belum tentu jadi nama. Kalau nama pasti mengandung sifat. Seperti sifat Allah itu murka kepada orang yang durhaka. Tapi tidak ada nama Allah itu pemurka, tidak ada. Allah itu marah kepada hamba, pada manusia yang durhaka. Tapi tidak ada nama Allah itu pemarah. Nah, di ayat wa makaru wa makarallah, mereka berbuat makar dan Allah membalas makar mereka. Membalas makar, nah ini bukan nama, tidak ada nama Allah itu makir, itu tidak ada. Yang kedua, anar rububiyatullah azza wa jal mabniyatun ala rahmah al-wasi'ah lil khalqil wasilah. Yang kedua dari ayat ini faedahnya bahwa rububiyah Allah itu dibangun di atas rahmah. Jadi walaupun kebanyakan manusia itu masuk neraka, disiksa, asalnya Allah itu bukan untuk menyiksa, mencipta, merahmati gitu. Makanya diulang sunnya kan Ar-Rahman Ar-Rahim ini kan pengulangan ya. Asalnya di bismillahnya kan sudah disebut Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian diulang lagi di sini untuk memperjelas, menegaskan untuk apa sih Allah menciptakan manusia ini, menciptakan makhluk ini. Nah, itu faedah dari ayat yang kedua dari surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, menambah ketakwaan dan menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikehendaki baik, diberi hidayah dan taufiknya, mencintai Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai imam kita menuju ridha Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu